Malam itu langit menggantung kelam di atas desa Karangwedi. Angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah dan suara daun pisang yang bergesekan. Hanya bulan sabit yang tampak di langit, memantulkan cahaya tipis di atas pematang sawah yang mulai mengering. Tidak ada yang berani keluar rumah malam itu. Pintu-pintu terkunci, jendela ditutup rapat. Bahkan suara jangkrik seolah berhenti. Karena malam itu bukan malam biasa. Itu malam Jumat Kliwon. Malam yang bagi warga Karangwedi bukan sekadar penanggalan, melainkan batas antara dunia hidup dan dunia gaib yang menipis. Sejak dulu sudah jadi kebiasaan warga untuk menyalakan dupa dan menabur garam di depan rumah tiap malam Kliwon. Konon, itu untuk mengusir roh-roh lapar yang berkeliaran mencari tubuh manusia sebagai tempat bersemayam. Anak-anak selalu dilarang keluar, bahkan sekadar mengintip lewat celah jendela. Namun meski semua tahu aturannya, selalu ada yang nekat melanggar. Seperti yang dilakukan oleh Marsini malam itu. Marsini, janda tua yang tinggal di ujung desa, tengah duduk di depan tungku. Bibi kompor kayunya berkelap-kelip, memantulkan bayangan wajahnya yang penuh keriput. Ia menatap keluar jendela, melihat kabut tebal mulai turun dari arah hutan. Malam Kliwon, tapi sepi banget ya. Gumamnya mencoba mengusir rasa sepi yang menggigit. Seekor kucing hitam melintas di depan rumahnya. Menatapnya lama sebelum masuk ke dalam gelap. Bulu tengkuk Marsini meremang. "Ah, cuma kucing," katanya pelan, meski dadanya berdebar. Ia tak tahu bahwa sejak beberapa minggu terakhir, kucing hitam itu sering muncul setiap malam Kliwon. Selalu berhenti tepat di depan rumah orang yang besoknya jatuh sakit atau mati. Suara langkah samar terdengar dari arah jalan tanah di depan rumah. Kresek, kresek. Seperti seseorang berjalan pelan menyeret kain basah. Marsini menelan ludah. Ia mencoba menutup jendela, tapi langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. "Siapa?" Suaranya gemetar. Tak ada jawaban. Hanya hembusan angin dingin yang menelusup lewat celah pintu, membuat api tungku berkedip kecil. Lalu terdengar suara kucing mengeong, panjang, serak, dan dalam. Seolah dari dada makhluk yang bukan lagi hewan. Api tungku padam seketika. Marsini berlari ke kamar dan menutup diri sambil membaca doa seadanya. Tapi malam itu tak ada doa yang bisa menembus dinding tipis antara dunia manusia dan makhluk yang datang menagih perjanjian lama. Pagi harinya warga menemukan Marsini terbaring di ruang dapurnya. Matanya terbuka lebar, tubuhnya dingin, dan di lehernya terdapat 3 garis merah seperti bekas cakaran. Di dekat kakinya ada bulu kucing hitam berserakan. Orang-orang menyebutnya mati karena ketempelan, tapi diam-diam mereka tahu ini bukan kematian biasa. Itu tanda awal, tanda bahwa sesuatu telah bangkit lagi dari hutan tua di sebelah barat desa. Hutan Loro begitu warga menyebutnya. Dulu di sanalah para leluhur menanam batu pemujaan untuk sesembahan pesugihan. Warga sudah lama menghindari tempat itu. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, ada suara orang mengaji terbalik dari dalamnya setiap malam Jumat Kliwon. Beberapa orang yang nekat mendekat mengaku melihat bayangan manusia jongkok di bawah pohon beringin, dikelilingi kucing hitam. Dan di antara kucing-kucing itu ada satu yang matanya merah menyala, seperti bara api. Dukun tua bernama Mbah Karso pernah memperingatkan warga, waktu pesugihan kucing hitam dulu belum ditutup. Dulu, ada orang yang memperjanjikan darahnya sendiri untuk kekayaan, tapi perjanjiannya terputus dan arwah si kucing masih menunggu gantinya. Tak ada yang benar-benar tahu siapa yang dulu membuat perjanjian itu, tapi bisik-bisik menyebut nama seorang lelaki miskin bernama Sulam. Sulam adalah warga desa yang hidupnya tak pernah beruntung. Sawahnya selalu gagal panen, dagangannya sering rugi dan istrinya meninggal karena sakit yang tak mampu diobati. Ia hidup sebatang kara di gubuk reot dekat sungai, menanggung cemoohan orang-orang yang menyebutnya pembawa sial. Tapi setelah kematian Marsini, orang mulai memperhatikan perubahan aneh pada Sulam. Ia mulai jarang terlihat siang hari, tapi malam-malam lampu rumahnya selalu menyala lama, dan kadang terlihat bayangan 2 sosok berjalan di dalam rumahnya. Padahal ia tinggal sendirian. Beberapa anak kecil bahkan bersumpah pernah melihat kucing hitam besar duduk di depan rumahnya, menatap sawah sambil menjilat darah dari mangkuk kecil. Kalau bukan Sulam yang buka pesugihan lama itu, siapa lagi? Bisik Pak Bayan pada Mbah Karso suatu malam.
Dukun tua itu hanya menghela napas panjang. Yang berani bermain dengan darah dan malam Kliwon berarti sudah menyerahkan separuh jiwanya. Sekali terikat tak ada jalan kembali, katanya lirih. Waktu terus berjalan dan suasana desa makin mencekam. Setiap malam Kliwon, seekor kucing hitam muncul di atap rumah warga, menggaruk genteng hingga terdengar seperti suara orang menangis. Pagi harinya selalu ada kabar orang jatuh sakit, sawah terbakar, atau hewan ternak mati tiba-tiba. Orang-orang mulai menutup mulut ketika melewati rumah Sulam. Ada rasa takut dan jijik sekaligus. Tapi di balik tatapan curiga mereka, terselip rasa iri. Sebab Sulam kini mulai tampak makmur. Cuma berliti tanah Siru memiliki hasil panen melimpah dan mengenakan pakaian baru yang tak pernah terlihat sebelumnya. Dan setiap Jumat Kliwon, dari arah hutan Loro, terdengar suara lolongan panjang disusul tawa lirih seperti milik manusia. Desa Karangwedi seolah hidup di bawah bayang-bayang kutukan. Mereka tahu sesuatu sedang bergerak di kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk menagih janji. Namun yang belum mereka tahu, malam Kliwon berikutnya akan menjadi malam ketika perjanjian itu benar-benar dibuka kembali. Karena di rumah itu, di bawah ranjang bambu Sulam, seekor kucing hitam dengan mata merah tengah berbaring, menunggu tuannya memanggil namanya. Sulam dikenal sebagai lelaki yang hidupnya penuh kesialan. Ia lahir dari keluarga petani miskin, dan sejak kecil seolah nasib tak pernah berpihak padanya. Setiap kali musim panen datang, sawahnya selalu menjadi satu-satunya yang terserang hama. Saat hujan deras mengguyur, rumah reotnya selalu bocor, meneteskan air dingin ke wajahnya setiap malam. Orang-orang desa memanggilnya Sulam Sial, sebutan yang menempel bahkan lebih kuat dari namanya sendiri. Setelah istrinya meninggal karena demam berdarah yang tak sempat diobati, hidup Sulam kian terpuruk. Juga sering duduk sendirian di beranda gubuknya, menatap ke arah sawah orang lain yang hijau dan subur. Di dalam hatinya tumbuh benih iri dan marah yang makin hari makin besar. Kenapa hidup selalu pilih kasih? Gumamnya suatu malam. Aku kerja keras tapi hasilnya nol. Sementara mereka yang sombong malah hidup senang. Ia mulai jarang ikut kerja bakti, jarang bertegur sapa, dan lebih banyak menyendiri. Warga desa sudah terbiasa melihatnya berjalan pulang malam-malam sambil membawa karung berisi sesuatu yang tak pernah dijelaskan. Katanya pupuk tapi tak ada yang percaya. Pernah anak-anak kecil yang sedang bermain di dekat sawah melihat Sulam menggali lubang di bawah pohon pisang tengah malam. Mereka bersumpah mendengar suara bisikan lirih yang terdengar seperti doa terbalik. Suatu sore, ketika matahari mulai turun di balik bukit, datanglah seorang lelaki tua ke rumah Sulam. Pakaian lusuhnya berdebu, wajahnya keriput, tapi matanya tajam seperti elang. Orang-orang menyebutnya Ki Suro Gimbal, dukun keliling yang sering menawarkan jasa penglaris, penarik rezeki, dan pesugihan. Banyak yang bilang Ki Suro sudah lama meninggal, tapi kadang muncul kembali di desa-desa tertentu. Selalu di malam menjelang Jumat Kliwon. Rezekimu ditutup oleh orang yang iri, katanya tiba-tiba tanpa basa-basi. Sulam yang sedang duduk di depan tungku menatapnya dengan curiga. Dari mana kau tahu itu? Ki Suro tersenyum, memperlihatkan giginya yang menghitam. Aku bisa lihat bayangan hitam menempel di punggungmu. Kau diserang secara batin. Kalau tak dilawan kau akan mati miskin seperti ini. Sulam diam. Kata-kata itu menancap dalam di dadanya. Jadi apa yang harus kulakukan? Ki Suro menatapnya lama, lalu membuka kain hitam kecil yang dibawanya. Di dalamnya seekor kucing hitam kecil menggeliat lemah. Matanya merah seperti bara. Kau ingin kaya? Ini jalan yang tidak semua orang sanggupi. Tapi sekali kau setuju tak boleh mundur. Sulam menelan ludah. Hatinya bergolak antara takut dan keinginan. Dia tahu cerita pesugihan kucing hitam dari para tetua desa. Tapi ia juga tahu bahwa tak ada cara lain untuk keluar dari kemiskinan ini. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya akhirnya, suaranya nyaris bergetar. Ki Suro meletakkan kucing itu di tanah. Nanti malam Jumat Kliwon, pergilah ke hutan Loro. Bawa darahmu sendiri dan sedikit nasi putih. Saat kau panggil namanya, jangan mundur walau apapun yang kau dengar. Kalau dia menerimamu, hidupmu akan berubah selamanya. Setelah Ki Suro pergi, rumah Sulam terasa lebih dingin dari biasanya. Kucing hitam itu masih duduk di sudut ruangan, menatapnya dengan mata yang tak pernah berkedip.
Sejak saat itu Sulam mulai bermimpi aneh. Ia melihat dirinya duduk di tengah hutan gelap, dikelilingi ratusan kucing hitam. Salah satunya berbisik ke telinganya, "Darahmu atau jiwamu." Pagi harinya Sulam terbangun dengan peluh dingin di seluruh tubuh. Di tangannya ada bekas cakaran panjang, dan di lantai setetes darah segar menetes padahal ia yakin tidak terluka sebelumnya. Ia mencoba mengabaikan semuanya, tapi setiap malam mimpi itu datang lagi. Dengan suara yang makin jelas, makin menuntut. Hidupnya berubah perlahan. Ia tak lagi pergi ke sawah, tapi entah bagaimana ia mulai memiliki uang. Awalnya kecil, ada yang mengembalikan utang lama, ada yang memberi hasil kerja tanpa diminta. Lalu lebih besar, sapi yang sakit tiba-tiba sembuh. Sawah yang dulu gagal panen kini berisi padi gemuk. Dan dalam sebulan saja ia bisa membeli tanah baru. Orang-orang mulai berbisik, tapi Sulam hanya tersenyum samar. Namun di balik kekayaan itu, ada keganjilan yang tak bisa disembunyikan. Setiap malam, dari rumahnya terdengar suara cakaran dan erangan seperti kucing kelaparan. Kadang tetangga melihat Sulam keluar membawa mangkuk kecil, berisi sesuatu yang merah pekat, lalu menaruhnya di bawah pohon pisang. Paginya mangkuk itu kosong, bersih seolah dijilat hingga kering. Beberapa kali Sulam mencoba menenangkan hatinya. Ini cuma keberuntungan, katanya pada diri sendiri. Tapi jauh di lubuk hatinya ia tahu, keberuntungan tak pernah datang tanpa harga. Jememoise melihat hal-hal yang tak seharusnya tampak. Bayangan hitam melintas di ujung matanya. Suara bisikan memanggil namanya di tengah malam. Dan kadang ia merasa ada sesuatu yang duduk di ujung ranjangnya. Suatu malam ia terbangun karena suara geraman pelan. Di ujung tempat tidur, seekor kucing hitam duduk dengan mata merah menyala, menatapnya tanpa berkedip. Dari mulutnya menetes darah segar, menetes ke lantai, lalu membentuk huruf yang samar. Janji. Sejak malam itu, Sulam tak lagi manusia yang sama. Desa Karangwedi tak tahu bahwa saat embun turun keesokan paginya, mereka baru saja menyaksikan lahirnya kembali kutukan lama. Kutukan pesugihan kucing hitam yang dulu pernah memakan nyawa pemiliknya sendiri. Malam Jumat Kliwon itu datang dengan hawa yang berbeda. Angin berhenti bertiup, langit seolah menahan napas dan kabut tipis menyelimuti desa Karangwedi. Seperti selendang putih yang dingin. Satu persatu rumah menutup pintu lebih cepat dari biasanya. Tidak ada suara manusia, hanya desiran lembut dari arah barat, arah hutan Loro. Sulam berdiri di depan rumahnya dengan sebatang obor di tangan. Matanya merah, wajahnya tegang. Direus nati simuteseh, medas nuisi akan memenuhi panggilan itu. Di bawah kain sarungnya terselip sebilah pisau kecil dan sebuah botol berisi darah ayam, seperti yang diperintahkan Kisuro. Kucing hitam yang selama seminggu terakhir menemaninya kini berjalan di depan, memandu langkahnya seolah tahu arah yang harus ditempuh. Hutan Loro terletak di ujung desa, memanjang hingga ke lereng bukit. Warga selalu menjauhinya karena konon di sanalah tempat bersemayamnya makhluk penunggu tanah, roh yang menjaga perjanjian pesugihan kuno. Pohon-pohon jati besar berdiri seperti bayangan hitam. Sulam melangkah pelan melewati jalan tanah yang lembab, dengan suara ranting patah di bawah kakinya. Semakin dalam ia berjalan, udara terasa berat. Seperti ada mata-mata tak terlihat yang mengintainya dari balik kegelapan. Kadang terdengar suara tertawa lirih di telinganya. Tapi saat ia menoleh, hanya kabut dan batang pohon yang berdiri diam. Obornya berkedip, seolah hendak padam. Tapi kucing hitam di depannya terus berjalan, sesekali menoleh, seolah memastikan Sulam tidak berhenti. Di tengah hutan ia tiba di sebuah tanah lapang. Di sanalah batu besar berdiri ditumbuhi lumut tebal. Sulam mengenali tempat itu dari cerita orang-orang tua. Batu Larung, tempat orang dulu menaruh sesaji untuk makhluk penunggu rezeki. Dengan tangan gemetar, ia menaruh nasi putih di atas daun pisang dan menyiramnya dengan darah ayam. Angin berputar pelan, membawa aroma amis yang menyesakkan dada. "Sudah kukasih darah," gumamnya. "Sekarang berilah aku rezeki." Tidak ada jawaban, hanya sunyi yang mencekam. Namun tiba-tiba tanah di bawah kakinya bergetar halus. Dari celah-celah akar pohon, keluar asap hitam pekat yang berputar mengelilingi dirinya. Obor di tangannya padam seketika. Hanya mata kucing hitam yang masih menyala di dalam gelap. "Siapa yang memanggilku?"
Suara itu berat, dalam, dan menggema dari segala arah. Sulam mundur satu langkah, tapi tubuhnya terasa kaku. Seperti ada tangan tak kasat mata yang menahannya. Aku Sulam, jawabnya terbata. Aku ingin kaya. Aku ingin hidupku berubah. Asap hitam itu menggulung, membentuk sosok tinggi kurus dengan wajah tak jelas. Suara nafasnya seperti desis ular. Kau tahu apa yang kau minta, manusia kecil, katanya. Kekayaan tidak datang tanpa harga. Sulam menunduk. Aku siap membayar. Bayangan itu mendekat. Tangannya panjang, ujung jarinya tajam seperti cakar. Dia menatap kucing hitam di tanah, lalu berbisik sesuatu. Hewan itu menggeliat, mengeluarkan suara pelan, lalu menatap Sulam. Darahmu akan menjadi jembatan. Sekali mengalir, tak bisa ditarik kembali. Pisau di tangan Sulam bergerak sendiri. Ia menggertakkan gigi, menahan takut, lalu menyayat telapak tangannya. Darah menetes di tanah, bercampur dengan darah ayam yang sudah kering. Angin tiba-tiba berputar kuat, menggulung daun dan tanah ke udara. Dari dalam pusaran itu terdengar lolongan panjang seperti ribuan kucing meraung bersamaan. Sulam menjerit menutup telinga, tapi suara itu menembus pikirannya. Ia melihat bayangan-bayangan melompat di sekelilingnya. Ratusan mata merah, taring kecil, dan bulu hitam berkilat dalam kegelapan. Di tengah-tengah mereka, muncul seekor kucing besar sebesar anak kambing, dengan wajah manusia di bagian bawah lehernya. Wajah itu tersenyum. Kau sudah memilih, katanya. Mulai malam ini darahmu milikku, tapi rezekimu akan berlipat. Setiap 7 malam Kliwon beri aku sesaji, atau aku akan datang sendiri mengambilnya. Sebelum Sulam sempat menjawab, bayangan itu menghilang. Angin berhenti, hutan kembali sunyi. Tapi nasi putih di atas daun pisang telah lenyap. Hanya tersisa bau amis yang tajam, menusuk hidung. Kucing hitam di depannya kini tampak lebih besar. Bulunya berkilat aneh. Ia menatap Sulam lama, lalu melengos ke arah jalan pulang. Sulam berdiri gemetar. Tangan kanannya masih berdarah, tapi hatinya anehnya terasa hangat. Seperti ada kekuatan baru yang mengalir. Ia merasa ringan, penuh semangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat ia berjalan keluar hutan, bulan sabit di langit tampak memantulkan cahaya merah. Seperti darah yang baru mengering. Namun langkahnya terasa diikuti. Setiap kali ia berhenti, terdengar suara kaki lain berhenti pula. Saat ia menoleh, tak ada siapapun. Hanya mata 2 titik merah di kejauhan. Menatapnya tanpa berkedip. Ketika ia akhirnya sampai di tepi desa, ayam jantan pertama berkokok menandai datangnya pagi. Tapi bagi Sulam, malam itu tidak pernah berakhir. Ia tahu, sesuatu dari hutan Loro telah mengikuti pulang. Sesuatu yang bukan lagi sekadar kucing, melainkan penjaga perjanjian darah yang akan menagih jiwanya kelak. Sejak malam itu, hidup Sulam berubah seolah dibalikkan oleh tangan gaib. Keesokan harinya, ketika matahari baru naik di atas sawah, para tetangga terkejut melihat Sulam bekerja dengan semangat yang belum pernah mereka lihat. Ia menggali tanah, menanam benih, memperbaiki pematang yang retak dan bersenandung kecil di bawah panas matahari. Tak lama kemudian, hasilnya muncul. Tanaman padi yang sebelumnya kering tiba-tiba tumbuh subur. Daunnya hijau pekat dan batangnya tebal. Air irigasi yang semula macet entah kenapa, mengalir lancar ke petak sawah miliknya saja. Dalam waktu sebulan, padinya berisi padat dan berkilat keemasan. Sementara sawah orang lain justru diserang hama tikus. Warga mulai berbisik-bisik, Sulam sekarang kayak mendadak. Katanya dia pakai jimat. Aku lihat dia malam-malam ke hutan. Tapi setiap kali rumor itu menyebar, selalu berakhir dengan sunyi. Karena orang-orang yang terlalu banyak bertanya tentang Sulam, selalu mengalami hal aneh. Ada yang kehilangan ayam tanpa jejak. Ada yang menemukan pintu rumahnya tercakar seperti digaruk hewan. Dan ada pula yang mendengar suara erangan di atap tengah malam. Sulam sendiri tak mempedulikan omongan orang. Ia sibuk dengan rezeki yang mengalir deras. Uang datang dari arah yang tak masuk akal. Seseorang tiba-tiba membayar utang lama. Pembeli datang tanpa diminta. Bahkan ada pedagang besar dari luar desa yang menawarinya kerjasama. Dalam waktu singkat, rumah reotnya diperbaiki, atapnya diganti genteng baru, dan di depan rumahnya berdiri lumbung padi yang selalu penuh.
Namun seiring dengan kekayaan itu, mulai muncul hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Setiap malam Sulam mendengar suara cakaran dari atap rumahnya. Kadang seperti kucing, kadang seperti tangan manusia. Di sudut kamar, sering ada bau amis yang tak pernah hilang, meski sudah disapu dan disiram air bunga. Suatu malam ia terbangun karena mendengar suara bisikan dari luar jendela. Sudah tiba waktunya. Suara itu lembut tapi menusuk. Ia bangkit dan membuka jendela, tapi yang dilihatnya hanya kegelapan pekat. Lalu, dari bawah rumah panggungnya, terdengar suara lirih kucing mengeong panjang. Ia menatap ke bawah, dan di sanalah kucing hitam itu duduk, menatapnya dengan mata merah berkilat. Sulam menelan ludah. Ia ingat kata-kata makhluk itu malam ritual di hutan Loro. Setiap 7 malam Kliwon, beri aku sesaji, atau aku akan datang sendiri. Waktu terasa berhenti. Ia segera berlari ke dapur, mengambil mangkuk kecil, mengisinya dengan darah ayam segar yang disimpannya sejak sore. Tangannya gemetar saat menaruh mangkuk itu di teras belakang. Kucing hitam itu menghampiri pelan, menjilat darah itu tanpa suara. Ketika selesai, ia menatap Sulam sekali lagi, lalu pergi begitu saja. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya Sulam sadar, mata kucing itu bukan sekadar merah, melainkan menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam, lapar. Hari-hari berikutnya Sulam semakin kaya, tapi kekayaan itu membawa perubahan besar pada dirinya. Ia menjadi lebih tertutup, lebih dingin. Ia jarang ke masjid, jarang bicara dengan tetangga, bahkan anak-anak kecil yang lewat di depan rumahnya selalu ia usir dengan tatapan tajam. Warga mulai takut, namun diam-diam iri. Sampai suatu hari, kejadian aneh kembali mengguncang desa. Pak Surip, tetangga yang dulu sering mengejek Sulam karena miskin, ditemukan mati di sawahnya sendiri. Tubuhnya penuh luka cakaran, dan matanya menatap kosong ke langit. Di dadanya terdapat 3 gurisan panjang seperti bekas cakar hewan besar. Di tanah dekat tubuhnya, ditemukan bulu hitam lembut yang berbau amis. Warga geger, tapi Sulam hanya berdiri di kejauhan, memandangi kerumunan dengan wajah datar. Seseorang sempat berkata melihat Sulam tersenyum samar saat jenazah dibawa pergi. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani membicarakannya terang-terangan. Namun malam-malam Sulam mulai gelap oleh ketakutan. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah-wajah orang mati, menatapnya dari dalam mimpi. Mata mereka kosong, tapi mulut mereka terbuka seolah ingin bicara. Suara kucing mengeong selalu menyertai, semakin lama semakin keras, seakan datang dari dalam kepalanya sendiri. Suatu malam, ia terbangun lagi. Lampu minyak di ruang tengah berkelap-kelip, dan udara dipenuhi aroma anyir. Di kursi bambu dekat, Tungku duduk sosok samar berwujud manusia tapi berleher panjang, dengan kepala kucing hitam menempel di pundaknya. Wajahnya tak sepenuhnya kucing, tak pula manusia, campuran keduanya. Janji darah harus ditepati, suara itu berdesis, dan setiap rezeki membawa bayangan maut. Bersiaplah Sulam, 7 malam lagi adalah giliranmu untuk memberi. Makhluk itu lenyap dalam kabut hitam yang menyusup lewat celah dinding. Sulam terduduk lemas, keringat dingin mengucur di punggungnya. Ia menatap tangannya sendiri. Bekas luka lama di telapak itu mulai menghitam dan berdenyut, seolah hidup. Sejak malam itu, Sulam tak lagi merasa bahagia meski bergelimang harta. Rumah besarnya terasa hampa. Setiap cermin memantulkan bayangan mata merah yang menatap balik. Dan setiap bisikan angin terdengar seperti suara yang menagih janji. Dan di kejauhan, di arah hutan Loro yang gelap, 100 pasang mata merah tampak berkilat, menunggu darah berikutnya mengalir ke tanah. Malam Jumat Kliwon kembali datang, dan bersama dengannya, hawa dingin yang menusuk seperti tangan arwah menelusup ke setiap rumah. Warga desa Karangwedi menutup pintu lebih cepat dari biasanya. Mereka mulai sadar, sejak kekayaan Sulam datang, desa seolah kehilangan ketenangannya. Hewan ternak mati mendadak, sawah kering meski hujan turun. Dan anak-anak sering terbangun tengah malam mendengar suara kucing mengeram di atap.
Semua orang tahu ada yang tak beres, tapi tak seorang pun berani bicara. Mereka hanya berbisik di balik dinding, menatap rumah sulam yang kini berdiri mencolok di tengah desa. Dinding kayu jati, lantai semen halus, dan lampu minyak yang selalu menyala sepanjang malam. Namun ketakutan mereka berubah jadi kepanikan ketika kematian mulai datang satu persatu. Korban pertama adalah Pak Surip, tetangga sulam yang dulu sering mengejeknya. Ia ditemukan tewas di pematang sawah, tubuhnya penuh luka seperti digaruk hewan besar. Di tanah di sekitarnya berserakan bulu hitam dan jejak kaki kecil yang tak menyerupai manusia maupun kucing. Warga geger tapi belum berani menuduh siapapun. Seminggu kemudian Bu Marmi, penjual jamu yang suka bergosip tentang sulam, ditemukan mati di dapurnya. Lehernya tergores 3 garis panjang, dan di telinganya ditemukan gumpalan bulu hitam menggumpal seperti tersumbat di dalam. Setelah kematiannya, suaminya bersumpah setiap malam mendengar suara langkah di atap. Diikuti suara kucing mengeong lirih yang berubah jadi tawa manusia. Desa Karangwedi seketika diliputi teror. Tak ada lagi yang berani keluar setelah maghrib. Dupa dibakar di setiap rumah. Ayat-ayat suci dibacakan keras-keras. Dan anak-anak dilarang menyebut nama kucing hitam di malam hari. Karena katanya, memanggil namanya sama saja dengan memanggil roh penjaga pesugihan itu. Di tengah ketakutan itu, Sulam tetap tampak tenang. Ia bahkan terlihat makin makmur. Setiap pagi ia berkeliling sawah dengan wajah puas, seolah kematian orang-orang di sekitarnya tak berarti apa-apa. Tapi di balik ketenangan itu, jantungnya berdegup tak karuan setiap kali malam datang. Karena setiap Jumat Kliwon, ia tahu waktunya memberi upeti sudah tiba. Malam itu saat bulan purnama menggantung pucat di langit, Sulam duduk di ruang tengah rumahnya. Di depannya, sebuah mangkuk besar berisi darah segar ayam kampung, campur dengan setetes darah dari jarinya sendiri. Di luar suara angin berputar pelan dan lolongan aneh terdengar dari arah hutan. Tunggu, gumamnya pelan, aku belum siap malam ini. Tapi bisikan datang lagi. Darah, ataupun nyawa. Suara itu seperti bergetar di udara, berat dan penuh amarah. Lampu minyak di ruang tengah tiba-tiba padam. Gelap menelan seluruh rumah. Dari langit-langit terdengar suara cakaran keras. Krek, krek, krek. Diikuti suara berat yang turun perlahan seperti sesuatu yang merayap di dinding. Sulam menatap ke atas, dan matanya membesar saat melihat sosok itu. Seekor kucing hitam raksasa, tubuhnya sebesar anak sapi, melompat turun dari atap. Matanya merah menyala, bulunya berkilat basah seperti dilumuri darah. Namun yang paling mengerikan adalah wajah di bawah lehernya. Wajah manusia dengan senyum menyeringai. Wajah itu menyerupai Ki Suro. Sudah saatnya menepati janji. Suara itu bergaung dari 2 mulut sekaligus, mulut manusia dan mulut kucing. Sulam terjatuh ke belakang, tangannya bergetar. Sudah kuberi darah ayam. Aku belum siap, bukan ayam. Sosok itu mendesis. Kini waktunya darah manusia, darah mereka yang paling dekat denganmu. Sulam berteriak, menutup telinganya, tapi suara itu masuk ke kepalanya, seperti racun yang menyusup lewat urat nadi. Ia berlari keluar rumah, tapi di setiap langkahnya, bayangan hitam mengejarnya. Setiap kali ia menoleh, ratusan mata merah memandangi dari pepohonan dan atap rumah. Ia berlari ke sungai, berusaha menyucikan diri, tapi airnya terasa dingin dan pekat. Dari permukaan air muncul pantulan wajah-wajah orang yang mati. Pak Surip, Bu Marmi, dan bahkan istrinya yang telah meninggal. Mereka semua memandangnya dengan mata kosong. Janji dibayar dengan darah, kata mereka bersamaan. Suaranya datar dan menggema. Sulam jatuh terduduk di pinggir sungai, gemetar tak mampu bicara. Ia memandang langit yang mulai ditutup awan hitam. Dalam ketakutannya, ia berlari ke rumah Mbah Karso, dukun sepuh yang dulu memperingatkannya agar tidak bermain dengan pesugihan. Mbah Karso menatapnya lama. Aku sudah bilang, Sulam, sekali membuka pintu itu tak bisa lagi ditutup. Kau tidak sedang memelihara rezeki, tapi memberi makan roh lapar. Dan roh itu kini menagih lebih dari sekadar darah ayam. Sulam menunduk, menangis tanpa suara. Apa yang harus kulakukan, Mbah? Tidak ada jalan kembali, jawab Mbah Karso lirih. Kecuali kau mengorbankan sesuatu yang lebih berharga dari darahmu sendiri. Sulam menatapnya kosong, tak paham. Tapi malam itu, sebelum ia pulang, Mbah Karso memberinya sebungkus kecil garam dan daun sirih, serta peringatan terakhir.
Kalau kau dengar suara kucing mengeong 3 kali di depan rumahmu, jangan buka pintu. Itu bukan kucing, Sulam. Itu penagih perjanjian. Namun peringatan itu datang terlambat. Karena sesampainya di rumah, sebelum sempat ia masuk, suara itu sudah terdengar. 3 kali pelan tapi jelas. Miau, miau, miau. Dan setelah itu, seluruh desa Karangwedi mendengar jeritan panjang yang memecah malam. Seekor kucing hitam terlihat melompat ke atap rumah Sulam, lalu lenyap ke arah hutan. Pagi harinya, warga menemukan tanah di depan rumahnya basah oleh darah segar. Sulam menghilang tanpa jejak. Hanya satu benda yang tertinggal, mangkuk darah yang kosong. Di dalamnya terdapat sehelai rambut hitam manusia yang masih meneteskan cairan merah. Sudah 3 malam sejak hilangnya Sulam, dan desa Karangwedi belum kembali tenang. Suara kucing mengeong masih sering terdengar di malam hari. Tapi kini tak ada yang berani keluar. Mereka menutup jendela, menggantung daun kelor di depan rumah dan mematikan lampu lebih cepat. Warga sepakat, siapapun yang mendengar suara kucing memanggil 3 kali, jangan dijawab, jangan dilihat. Namun ketakutan mereka semakin menjadi ketika seseorang menemukan anak Sulam, Raffi, yang baru berusia 8 tahun. Bersembunyi di kandang kambing di belakang rumah. Tubuhnya kotor, matanya merah, dan di lehernya terdapat 3 bekas cakaran seperti luka lama yang belum sembuh. Ketika warga mencoba menanyainya, Raffi hanya mengucap satu kalimat pelan tapi menusuk. Ayah dibawa kucing besar. Tapi kucingnya bisa bicara. Sejak malam itu Raffi tinggal di rumah Mbah Karso. Karena tak ada yang berani menampungnya. Ada yang percaya anak itu sudah dicium pesugihan ayahnya, dan kutukan akan menurun lewat darah. Tapi Mbah Karso dengan wajah tabah berkata, anak ini bukan pelaku dosa, tapi korban yang ditinggalkan. Namun bahkan di bawah perlindungan Mbah Karso, kejadian aneh tetap mengikuti Raffi. Setiap tengah malam, dia terbesingus dengan mata melotot, tubuhnya gemetar hebat, dan mulutnya bergetar menyebut nama ayahnya. Kadang-kadang ia berjalan sambil tidur, keluar ke halaman belakang, berdiri di bawah pohon beringin, lalu berbisik pelan. Kucingnya lapar, Mbah. Dia cari ayah, tapi ayah sudah di bawah tanah. Suatu malam, Mbah Karso yang sudah tua itu sengaja mengintip dari balik jendela, mencoba membuktikan kebenaran kata orang-orang. Dan saat itu ia melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Raffi berdiri di halaman, menatap gelap hutan di kejauhan. Di hadapannya ada bayangan hitam besar dengan sepasang mata merah menyala. Bukan manusia, bukan pula kucing biasa. Tubuhnya besar seperti harimau, tapi dengan wajah yang samar menyerupai Sulam. Suara dari makhluk itu serak dan berat. Kau anakku, kau penerus. Kini giliranmu menjaga perjanjian. Raffi memundurkan langkah, air matanya jatuh. Aku tidak mau! Aku tidak mau darah, aku tidak mau kaya. Aku mau ayah balik. Janji sudah tertulis, kata suara itu lagi. Yang menolak akan dimakan malam. Mbah Karso segera keluar sambil membawa segenggam garam dan daun kelor yang dibakar, lalu mengucap ayat-ayat suci keras-keras. Suara makhluk itu melengking, tubuhnya terbelah seperti asap dan menghilang ke tanah. Tapi setelah itu, Raffi jatuh pingsan dan tak sadarkan diri selama 3 hari. Ketika sadar, anak itu tak lagi sama. Matanya hitam sepenuhnya, dan ia bicara dengan suara yang bukan miliknya. Kadang suaranya berat seperti pria dewasa, kadang serak seperti hewan menggeram. Ayah sudah di bawah tanah, tapi aku masih bisa dengar dia memanggilku. Dia bilang pesugihan tak bisa diputus, hanya bisa diwariskan. Mbah Karso sadar. Roh pesugihan itu mencoba mencari wadah baru. Dan Raffi, darah dari pelaku perjanjian, adalah korban berikutnya. Maka ia melakukan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan, ritual pengasingan. Dengan bantuan 4 warga yang berani, mereka membawa Raffi ke tengah hutan angker di selatan desa, tepat di tempat Kisuro dulu mengubur sesajen pesugihannya. Di sana, Mbah Karso menggambar lingkaran dari garam dan abu dupa, menancapkan paku di 4 arah mata angin, lalu memulai pembacaan doa. Awalnya, udara tenang, tapi begitu doa terakhir diucapkan, angin kencang berhembus dan tanah di bawah mereka bergetar hebat. Suara kucing meraung-raung dari segala arah, diikuti tangisan perempuan dan lolongan serigala. Raffi berteriak, tubuhnya melengkung tak wajar, dan dari dadanya keluar suara yang membuat semua orang mundur ketakutan.
Kalian tidak bisa menghapus perjanjian darah. Tiba-tiba, tanah di tengah lingkaran terbelah, dan dari dalamnya muncul kepala kucing hitam raksasa. Diikuti tangan manusia yang mencakar udara. Mbah Karso melempar segenggam garam ke arah itu sambil berteriak, "Kembali ke tanah roh laknat. Ini bukan lagi tempatmu." Sosok itu menjerit keras. Tubuhnya terbakar cahaya merah, lalu pecah menjadi kabut tebal yang perlahan menghilang ke udara. Ketika semuanya selesai, Raffi terjatuh tak bergerak. Mereka semua mengira ia sudah mati. Tapi ketika Mbah Karso menempelkan telapak tangannya ke dada anak itu, jantungnya masih berdetak, pelan tapi nyata. Dia sadar kutukan belum sepenuhnya hilang, hanya ditunda. Sebelum kembali ke desa, Mbah Karso menatap langit malam yang mulai terang. "Kutukan pesugihan tak pernah mati," gumamnya lirih. Yuri hanya tidur menunggu darah baru. Malam itu, di kejauhan, seekor kucing hitam kecil muncul di pinggir hutan. Ia duduk menghadap arah desa. Matanya menyala merah samar, dan suaranya terdengar jelas menembus kesunyian. Miau. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dan bagi yang mendengarnya, malam itu tak ada yang berani membuka pintu. Waktu berjalan, tapi ketakutan tidak ikut pergi. Sejak ritual pengasingan itu, warga desa Karangwedi mencoba hidup seperti biasa. Mereka menanam padi, berjualan di pasar, menggelar pengajian. Tapi rasa was-was masih menempel di udara, seperti kabut yang tak pernah benar-benar lenyap. Raffi, anak sulam, kini tinggal di rumah Mbah Karso sepenuhnya. Ia jarang bicara, sering duduk di tangga bambu menatap hutan selatan. Arah tempat ayahnya lenyap. Kadang ia tersenyum sendiri, kadang menangis tanpa sebab. "Dia masih di sana, Mbah," katanya suatu sore, suaranya lirih seperti bisikan. "Siapa, Le?" "Bapak, dia belum pergi. Dia nunggu aku." Mbah Karso yang semakin renta hanya bisa menatapnya pilu. Sejak kejadian malam itu, Raffi memang tidak kerasukan lagi, tapi setiap Jumat Kliwon, matanya akan memerah, tubuhnya panas, dan ia tak mau makan. Ia selalu menggumam hal yang sama, berulang-ulang. Dia lapar. Dia lapar. Dan pada malam Jumat Kliwon berikutnya, sesuatu kembali terjadi. Langit mendung, angin berputar membawa bau anyir. Lampu-lampu minyak di rumah warga padam satu persatu. Di luar, suara langkah kucing berkeliling seperti mengikuti jalur tertentu. Anjing-anjing menggonggong ke arah yang sama, hutan selatan. Mbah Karso merasa ada sesuatu yang akan datang malam itu. Yuya membacakan doa, menggantung rajah di pintu, dan memerintahkan Raffi untuk tidur di dalam kamar. Tapi ketika ia menoleh, kamar itu kosong. Pintu belakang terbuka lebar. Jejak kaki kecil bercampur lumpur terlihat menuju jalan setapak ke arah hutan. Mbah Karso berlari, memanggil-manggil nama Raffi, suaranya parau ditelan angin malam. "Raffi, jangan ke sana, Le. Jangan ikuti dia." Tapi anak itu sudah jauh, di tengah hutan, di bawah cahaya bulan pucat. Raffi berdiri di depan gundukan tanah yang sudah lama mengering. Tempat ritual dulu dilakukan. Dari dalam tanah itu, muncul tangan kurus berbalut tanah perlahan merangkak keluar. Lalu terlihat wajah pucat sulam. Matanya hitam seluruhnya, senyum lebar di wajahnya. "Kau datang juga, Nak." "Bapak, kenapa Bapak di sini?" "Aku menunggumu. Kita akan kaya lagi, seperti dulu. Tapi kali ini, tidak akan ada yang tahu. Hanya kau dan aku." Suara itu lembut, tapi di baliknya ada sesuatu yang dingin, menipu, dan mematikan. Raffi mundur selangkah, air matanya menetes. "Aku nggak mau kaya, Pak. Aku mau Bapak tenang." Sulam tertawa lirih. "Tenang, tidak ada ketenangan untuk yang pernah meminum darah. Kau anakku, darahmu sama. Kalau kau menolak, kau akan jadi makanannya." Tanah di sekitar mereka mulai bergerak. Ratusan kucing hitam muncul dari kegelapan. Matanya menyala merah, bulu-bulunya berdiri. Mereka mengelilingi Raffi, mengeong serempak dengan suara yang terdengar seperti ratapan manusia. Raffi menutup telinga, berteriak sekuat tenaga, "Aku bukan penerusmu." Tapi suara kucing makin keras menenggelamkan suaranya. Dan dari tengah lingkaran itu, sosok kucing raksasa muncul lagi. Makhluk yang dulu menagih darah sulam. Kini ia berwujud lebih besar, dengan tubuh seperti bayangan yang bergerak hidup. Matanya memancarkan cahaya seperti bara. "Anak darah perjanjian, waktumu tiba." Tepat saat cakar makhluk itu hendak meraih tubuh kecil Raffi, cahaya terang muncul dari arah belakang. Mbah Karso datang, membawa kendi berisi air yang sudah didoakan 7 malam berturut-turut.
Ia melemparkan air itu sambil meneriakkan doa keras-keras. Air itu menyentuh tubuh makhluk hitam itu. Dan terdengar suara desis keras, seperti daging terbakar. Kucing raksasa itu meraung, tubuhnya mulai meleleh menjadi asap hitam pekat. Tapi di saat bersamaan, tanah di bawah Sulam merekah, menelan tubuhnya kembali ke dalam bumi. Sebelum lenyap, Sulam menatap anaknya dengan mata merah membara. Kutukan ini takkan berhenti di aku. Hening sejenak, lalu suara itu hilang. Kucing-kucing lenyap satu persatu seperti kabut tersapu angin. Raffi jatuh pingsan di pelukan Mbah Karso. Lelaki tua itu menangis. Air matanya bercampur darah karena luka di wajahnya akibat debu panas tadi. Tidak tahu, apa yang mereka lihat malam itu bukan akhir. Hanya jeda. Ketika fajar tiba, mereka kembali ke desa. Warga yang melihat keduanya langsung sujud syukur. Tapi Mbah Karso hanya berkata pelan, "Jangan bersyukur dulu. Roh pesugihan tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu darah baru." Raffi kini tidur nyenyak di ranjang bambu. Tapi di pipinya masih ada bekas goresan halus. 3 garis tipis seperti cakaran kucing. Dan saat matahari naik, seekor anak kucing hitam kecil muncul di depan rumah Mbah Karso. Duduk diam menatap ke arah kamar tempat Raffi berbaring. Ia mengeong pelan. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lalu pergi meninggalkan jejak kaki basah menuju arah sungai. Dan di ujung jejak itu ada genangan air berwarna merah. Sejak malam hutan itu Mbah Karso jatuh sakit. Tubuhnya melemah, napasnya pendek. Dan setiap kali ia terlelap, ia menggeliat seperti orang berperang dengan sesuatu yang tak kasat mata. Warga desa mulai resah. Mereka tahu tanpa Mbah Karso, tak ada lagi orang yang bisa menahan kekuatan gelap yang masih tersisa di sekitar mereka. Raffi merawatnya dengan setia. Anak itu kini lebih pendiam, tapi ada perubahan di matanya. Sorotnya dingin, dalam, dan kadang menyala samar di bawah cahaya lampu minyak. Beberapa warga menghindar darinya diam-diam. Ada yang bersumpah melihat Raffi berbicara sendiri di tengah malam. Duduk di bawah pohon beringin, sambil memberi sepotong ikan asin kepada seekor kucing hitam kecil. Dan setiap kali kucing itu pergi, keesokan paginya selalu ada kematian. Ayam mati tanpa luka, kambing ditemukan kering darahnya. Dan suatu malam, bahkan seorang warga bernama Pak Riono ditemukan tergantung di ladang dengan wajah membiru. Matanya terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Desa Karangwedi kembali diselimuti ketakutan. Zungi Shurang tahu pesugihan itu belum berakhir. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, Raffi mendengar bisikan di mimpinya. "Datanglah ke sungai, anak darahku. Sudah waktunya menebus." Ketika ia terbangun, tubuhnya sudah basah oleh keringat. Di luar kamar, kucing hitam kecil itu sudah menunggu di ambang pintu. Raffi melangkah keluar tanpa alas kaki, berjalan seperti orang dalam tidur. Langit di atasnya hitam legam. Angin berembus membawa aroma anyir dan dupa terbakar. Sementara itu di rumahnya Mbah Karso terbangun mendadak. Dia memegang dada yang nyeri, lalu meraih tongkatnya. Dia memanggil anak itu lagi. Gumamnya parau, kalau malam ini tak diakhiri, seluruh desa akan jadi tumbal. Dengan sisa tenaga, ia melangkah menuju sungai. Raffi tiba lebih dulu. Di tepi sungai air tampak tenang, tapi dari bawah permukaan muncul gelembung besar-besar, seolah air sedang mendidih. Lalu perlahan muncul bayangan kucing hitam raksasa itu. Kini tubuhnya setengah manusia, dengan wajah sulam yang membusuk. "Kau darahku, waktumu tiba untuk menebus." "Aku tidak mau," bisik Raffi meski suaranya bergetar. "Kau akan mau kalau ingin bapakmu tenang." Tiba-tiba air sungai berputar cepat membentuk pusaran besar. Dari dalamnya muncul sosok sulam. Wajahnya pucat keabu-abuan, matanya kosong. Dia menatap Raffi mengulurkan tangan. "Anakku, kamu tolong ayahmu." Raffi menangis. "Aku tidak bisa. Aku takut, Pak. Cukup 1 tetes darah Munah, hanya 1. Agar semuanya selesai." Tangannya terulur, tapi begitu kulit mereka hampir bersentuhan, Mbah Karso datang dengan teriakan keras. "Jangan!" Dia melempar kendi terakhirnya. Kendi berisi air dari 7 sumur dan bunga Kamboja. Air itu pecah di udara dan menyiram tanah di sekitar pusaran sungai. Suara ledakan lembut terdengar, disusul jeritan melengking dari roh pesugihan itu. Langit bergemuruh. Pohon-pohon di tepi sungai menunduk seperti diterpa badai. Wajah sulam berubah. Dari sedih menjadi marah, dari marah menjadi buas.
Kau menghalangi aku lagi, orang tua busuk. Dia melompat ke arah Mbah Karso. Tapi lelaki tua itu menancapkan tongkatnya ke tanah dan membacakan ayat dengan suara gemetar. Cahaya putih keluar dari tanah, menyelimuti mereka semua. Raffi memegangi kepalanya, teriak kesakitan. Suara-suara berteriak dalam kepalanya. Suara kucing, suara ayahnya, dan suara tawa Ki Suro yang dulu membuat perjanjian pertama kali. Tak ada akhir untuk darah pesugihan, nak. Kalau bukan kau, maka desa ini akan jadi gantinya. Dalam kepanikan itu, Raffi melakukan hal yang tak terpikirkan. Ia meraih pisau kecil yang terselip di pinggang Mbah Karso. Pisau yang biasa digunakan untuk ritual perlindungan. Dan memotong telapak tangannya sendiri. Darah segar menetes ke tanah, jatuh ke pusaran air. Cahaya merah menyala, diikuti suara raungan panjang yang mengguncang bumi. Roh pesugihan itu menjerit keras. Tubuhnya meledak menjadi kabut hitam, melayang ke langit. Lalu jatuh kembali ke sungai seperti hujan darah. Raffi roboh, tubuhnya gemetar hebat. Mbah Karso memeluknya, air mata menetes di wajahnya. Kenapa kau lakukan itu, Leh? Biar selesai, Mbah. Kalau darahku yang dia mau, biar dia kenyang. Angin berhenti, langit perlahan terang. Tapi di tepi sungai, di tempat darah Raffi menetes, tumbuh satu bunga aneh. Bunga merah kehitaman mekar di antara lumpur dan abu dupa. Dari tengah bunga itu keluar asap tipis yang melingkar seperti ekor kucing. Mbah Karso memandanginya lama lalu berbisik, kutukan sudah ditebus, tapi tidak dihapus. Gue hanya tidur di tanah ini. Mereka pulang dalam diam, meninggalkan sungai yang kini berbau amis. Tapi sejak malam itu, tak ada lagi suara kucing mengeong di desa. Tidak ada hewan mati, tidak ada jeritan malam. Namun setiap Jumat Kliwon, bunga hitam di tepi sungai itu tetap mekar. Dan bagi yang nekat mendekat, kadang terdengar suara lirih dari bawah tanah. Ayah sudah kenyang, tapi anaknya belum. Dan konon jika engkau menatap bunga itu terlalu lama, di kelopaknya akan muncul bayangan wajah anak kecil, tersenyum dalam kegelapan. 2 bulan telah berlalu sejak malam berdarah di tepi sungai itu. Desa Karangwedi mulai tampak hidup kembali. Sawah yang semula gersang kini kembali menghijau. Ayam-ayam mulai berkokok di pagi hari, dan anak-anak berani bermain di halaman lagi. Namun ketenangan itu terasa seperti ketenangan yang dipaksakan. Karena setiap orang tahu, kutukan tak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu waktu untuk kembali. Mbah Karso kini terbaring sakit keras. Rambutnya memutih sepenuhnya, matanya mulai rabun. Dia sering mengigau di malam hari. Menyebut nama Raffi, menyebut tentang sungai, tentang darah yang belum kering. Bunga itu belum mati. Belum mati, katanya berulang-ulang. Bahkan dalam tidurnya, Raffi tumbuh cepat. Tubuhnya lebih tinggi, suaranya mulai berubah. Tapi sejak malam penebusan itu, ia menjadi aneh. Kadang ia menghilang berhari-hari, lalu kembali dengan pakaian basah dan bau tanah. Kadang ia bicara sendiri, seolah sedang bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. Beberapa warga mulai berbisik bahwa roh pesugihan itu tak pergi kemana-mana. Ia menempel di darah Raffi sendiri. Malam Jumat Kliwon pun tiba lagi. Angin yang sudah lama tenang mulai berhembus dingin. Langit gelap tanpa bintang. Anjing-anjing menggonggong menghadap ke sungai. Lalu mendadak diam serempak seperti sesuatu menekan mereka. Raffi duduk di depan rumah Mbah Karso, menatap jalan yang menuju ke arah selatan. Dia tahu apa yang menunggu. Sejak pagi, bayangan ayahnya terus muncul di kepalanya, memanggil dengan suara lembut, memohon dengan nada yang penuh kasih tapi juga ancaman. Anakku, waktumu tiba. Pesugihan tak boleh putus. Kau penerusku. Air mata Raffi mengalir pelan. Aku cuma mau tenang, Pak. Aku capek. Ketenangan hanya untuk yang menepati janji. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara kucing mengeong 3 kali. Pelan, dalam, menggetarkan dada. Raffi menunduk. Dia tahu apa artinya. 3 kali berarti penagihan. Ia bangkit berjalan perlahan menyusuri jalan tanah menuju sungai. Langkahnya berat, tapi tidak ada rasa takut di wajahnya, hanya pasrah. Di belakang, Mbah Karso yang lemah berusaha mengikutinya, menahan napas dengan tongkatnya. Dia tahu sewenang malam penentuan. Ketika Raffi tiba di sungai, bunga hitam itu sedang mekar sempurna. Kelopaknya berkilat merah di bawah cahaya bulan. Dan dari tengahnya muncul kabut tipis yang membentuk wajah kucing raksasa itu. Kau sudah datang, anak darah, bisik suara dari kabut. Dunia manusia sudah berhutang. Waktumu menagih. Raffi memejamkan mata.
Aku tidak mau menagih apapun. Kalau begitu, kau akan jadi gantinya. Tanah di sekitar bunga mulai bergetar. Dari bawahnya muncul tangan-tangan kucing berwarna hitam pekat, mencakar udara. Air sungai mendidih, ikan-ikan melompat keluar dengan tubuh terbakar. Raffi menggigit bibir, lalu dengan suara parau ia berteriak, "Kalau memang darahku yang harus jadi penutup, ambil semuanya." Yuen menancapkan pisau ke dadanya sendiri. Darah mengucur deras ke tanah. Cahaya merah membara keluar dari luka itu, menyilaukan seluruh tepi sungai. Dari dalam cahaya itu muncul sosok sulam. Wajahnya tak lagi menyeramkan. Kini tenang, seperti baru dibebaskan dari mimpi buruk panjang. "Anakku," suaranya lirih, hampir lembut. "Sudah cukup, Pak," jawab Raffi dengan sisa napasnya. "Aku mau semuanya selesai." Sulam tersenyum, lalu tubuhnya berubah menjadi debu yang terbang terbawa angin malam. Di saat yang sama, bunga hitam itu layu perlahan dan runtuh menjadi abu. Suara kucing mengeong untuk terakhir kali, panjang, menyayat dan lalu hening. Mbah Karso tiba beberapa detik kemudian. Dia menemukan Raffi berlutut di tepi sungai. Darahnya mengalir membentuk garis panjang yang bermuara ke air. Lelaki tua itu memeluk anak itu erat. Tapi Raffi hanya tersenyum tipis sebelum tubuhnya terkulai lemah. "Sudah selesai, Mbah," Fajar menyingsing. Dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, pagi di desa Karangwedi terasa hangat. Tak ada angin dingin, tak ada suara langkah di atap, tak ada mata merah di balik gelap malam. Namun di tempat Raffi jatuh, tumbuh satu pohon kecil dengan daun hitam berkilau. Setiap Jumat Kliwon, daun-daunnya mengeluarkan aroma darah yang samar. Tanda bahwa perjanjian itu tak benar-benar mati, hanya berganti bentuk. Beberapa tahun kemudian desa itu menjadi sepi. Banyak pendatang mengaku mendengar suara anak kecil memanggil dari tepi sungai saat malam Kliwon tiba. Kadang terdengar seperti tawa, kadang seperti tangisan. Dan bagi mereka yang berani mendekat, di bawah bayangan pohon daun hitam itu, sering terlihat seekor kucing kecil duduk diam, menatap air dengan mata merah membara. Dia tidak menggengs lagi. Dia hanya menatap, menunggu darah baru. Dan malam itu, untuk desa Karangwedi, malam Kliwon tak pernah benar-benar berakhir.